Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Firly Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi harus terdepan memberantas korupsi. Firly Bahuri secara tegas menyatakan terdepan memberantas korupsi dari penegak hukum lainnya. Pernyataan Firly Bahuri kurang tepat, terdepan memberantas korupsi. Karena dalam menangani kasus korupsi, sifatnya yang kecil-kecil saja atau kelas recehan seperti kasus kepala daerah tingkat 2 dan kepala dinas dan eselon 2 ke bawah, sedangkan eselon 1 ke atas tidak berani ditindaknya atau unsur pimpinan. Banyak kasus besar atau kakap tidak menindaknya, seperti kasus Anies Baswedan, Gubernur DKI, dalam perkara pengadaan tanah untuk pembangunan rumah untuk masyarakat dengan uang muka 0%, yang dijadikan tersangka hanya Direktur Perumahan Pemda DKI dan staf bawahannya. Hanya direkturnya, staf bawahannya yang dijadikan tersangka. Sedangkan yang lainnya yang paling bertanggung jawab ada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI tidak dijadikan tersangka, justru yang bawahannya itu yang dijadikan tersangka. Di samping itu juga masalah uang 650 miliar terkait dengan balap mobil Formula E, di mana uang mukanya sudah dikasih sebesar 650 miliar, tetapi sebagai uang muka untuk tanda jadinya. Tetapi balap mobil tidak pernah terlaksana dan uang 650 miliar tersebut tidak kembali. Ini sama saja merugikan keuangan negara, merupakan perbuatan korupsi. Demikian juga kasus korupsi yang terkait dengan proyek Hambalang dengan anggaran lebih dari 250 triliun lebih, di mana Susilo Bambang Yudhoyono terkait dalam hal tersebut tidak dijadikan tersangka. Mungkin karena mantan presiden, di mana KPK tidak berani menindaknya. Sekarang yang terdepan memberantas korupsi adalah Kejaksaan Agung RI dengan data-data sebagai berikut. Kasus Jiwasraya dengan nilai korupsi sebesar 18 triliun dan kasusnya sudah disidangkan sampai ke pengadilan. Ini suatu fakta keberhasilannya di dalam menangani kasus korupsi, di mana nilai kerugian negara di sini mencapai 18 triliun lebih. Kasus Asabri dengan uang korupsi 20 triliun, semua sudah disidangkan di pengadilan negeri. Itu tandanya bahwa dia menangani perkara kasus-kasus besar yang sudah dipercaya masyarakat dalam menangani kasus korupsi besar kepada Kejaksaan Agung RI. Muldoko melaporkan Edi Baskoro melakukan korupsi uang negara. Sengaja dilaporkan Muldoko ke Kejaksaan Agung RI, melihat kinerjanya sudah nyata dalam memberantas korupsi cukup baik, bukan dilaporkan ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kinerjanya sudah diragukan kemampuannya memberantas korupsi. Sudah lebih tepat KPKI, Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibubarkan saja, tidak sesuai anggaran yang dikeluarkan pemerintah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan hasil kinerjanya. Hasil kinerjanya hanya yang kecil-kecil saja atau perkara-perkara korupsi recehan lah yang kecil. Sedangkan anggaran negara bertriliun-triliun masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggerakkan organisasinya tersebut. Karena tidak adanya keseimbangan pengeluaran negara dengan hasilnya,
lebih baik Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibubarkan saja. Dan banyak masyarakat menghendaki agar Komisi Pemberantasan Korupsi ini supaya dibubarkan saja. Harapan saya, Kejaksaan Agung lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam memberantas kasus korupsi agar lebih dicintai masyarakat dalam mengamankan uang negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Itulah saya lihat, harapan saya demikian, karena Kejaksaan Agung ini sudah kelihatan kinerjanya sangat bagus. Jadi semua kasus-kasus besar saya lihat sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung RI, seperti kasus Jiwasraya itu mencapai korupsinya 18 triliun dan banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dan sekarang sudah selesai dan kasusnya sedang diproses di muka persidangan. Demikian juga kasus Asabri, yaitu di mana nilai korupsinya ada sebesar 20 triliun. Sudah disidangkan. Sekarang Muldoko melaporkan Edi Baskoro ke Kejaksaan Agung RI. Karena sengaja dia melaporkan ke Kejaksaan RI karena kinerja sudah terkenal baik. Tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena kinerjanya sudah tidak baik dan tidak ada lagi kemampuannya pemberantasan korupsi. Sekian dan terima kasih.